Ini kan kita di depan Hotel Amaris. Di depan itu Kuningan City. Ini kita lagi terawang mata batin. Nah, ini semua anak-anak pasukan cahaya, monggo dilihat. Ini Casablanca bukan ke sana. Tadi saya dari arah sana kan. Oke. Kokasnya di sana kokasnya. Kalau Mall Casablanca-nya di sana. Mall Casablanca-nya di sana. Terus yang Mbak El aku bilang ya, Mbak El lihat tahu apa terowongan gaibnya di mana? Di sini banyak. Di sini banyak. Terus yang apa yang Mbak lihat? Kayak ada kereta yang angkat prabu-prabu gitu, ada yang kayak prabu, banyak pasukannya ya. Ada pasukan kayak pasukan kerajaan sih. Pasukan kerajaan. Ada jalan, ada kudanya, ada keretanya. Prajuritnya ada yang bawa tombak gitu. Kayak yang di kalungnya itu tuh kayak ada emas gitu ya, kayak kalung. Nah, kita suruh di situ duduk. Kita lagi hunting apa? Membuka tabir Jawa Barat dan Jayakarta. Kita nyebrang, duduk di tengah. Duduk di situ ya. Kita duduk di sini ya. Ah. Di sini ada apa? Di sini ada apa? Kayak air yang tinggi gitu loh, kayak ada pintu dimensi kali ya. Pintu dimensi, bentuknya air. Burem-burem gitu tuh. Nah dulu. Udah aku buka nggak? Kelihatan apa? Udah aku buka. Pintu burem-buremnya udah aku buka. Kelihatan apa? Kosong sih. Kosong. Persiapan. Kosong, bukan jalan lurus aja. Kosong jalannya kemana feelingmu? Ke sana. Kayak dari sana itu ke arah ke kiri gitu ya. Kayak perempatan bukan? Iya. Ini kayak perempatan besar. Jadi luas itu sampai ke kiri sana, di antara tower itu ke kanan. Nah, sini dah. Karena di sebelah Amaris ini tanah kosong. Tanah kosong ke sana perempatan kalau aku ngelihatnya. Nah ini perempatan, ini satu ke kiri, ini ke sana. Jadi ini kayak huruf T. Ke kiri, ke kanan, terus ke belakang. Yang ke sini kayaknya naik ya. Ini ke sini naik ya. Ini yang ke gunung. Ke
kayaknya ke gunung. Portal kayak portal Gunung Sunan Gunung Jati. Portal atas, portal naik ke gunung ini. Tapi saya perjalanannya aspal bagus ya. Aspal. Itu gimana? Ya nantinya naiknya jalannya walaupun di gunung itu juga kayak perumahan kok. Oh, Kayak komplek istana gitu. Kalau aku dari ini kan kelihatan dari kamarku. Ini kelihatan dari kamarku. Ini yang kemarin dilihat. Ada portal gede bentuk T. Ini jalannya beraspal naik ke, kalau nggak salah sampai Gunung Gede apa Gunung apa? Gunung Salak, bukan. Gunung apa ya? Daerah Jawa Barat dekat Kuningan. Dekat Kuningan juga. Kuningan Jawa Barat. Gitu. Di sini sekarang ngelihatnya apa? Banyak bendi-bendi, banyak kereta-kereta kuda gitu, kereta kencana. Enggak. Kereta apa? Kereta tadi bilang kereta. kereta yang kayaknya di bawah sini ya Bu ya. Keretanya di bawah. Heeh. Di bawah ini ada apa? Tanah doang. Tanah. Stasiun kereta gitu aja. Stasiun keretanya di sebelah situ. Heeh. Ya, balik. Jadi, Kalau di ini gedung Kuningan City-nya ini sendiri apa? waduh, ini kerajaannya. Ya kan? Kerajaannya toh? Kerajaan. Kayak gapuranya gede banget gitu. Nah, perasaan saya ini bukan kerajaan Jawa, kerajaannya Belanda. Kerajaannya company zaman dahulu. Bukan. Kerajaan Belanda. Tapi ini kayak gapuranya tinggi sih gitu loh, kayak model-model candi Prambanan gitu loh Bu. Ini tinggi. Jawa punya berarti. Heeh. Berarti Candi Prambanan Kuningan. kan, Berarti kerajaan Kuningan zaman dahulu bener. Kalau saya lebih ngelihatnya ini, karena ini kelihatan dari kamar. Ini sesuatu apa nih? kayaknya masih kompleknya ini ya. Masih kompleknya istana. Ini kan kayak gerbangnya gitu tinggi. Apa gapura ya kalau mau Gapura. masuk gitu. Tapi itu tinggi banget. Kayak gebyok. Gebyok itu kan tapi itu tinggi gitu loh. Tapi Oh. kayak kita mau masuk ke, ya kayak mau masuk ke satu kerajaan kayak di film-film ya. Iya. Kalau ini apa? Nggak ada khusus, langsung sama gitu. Bukan ini pos satpamnya. Iya, ini kayaknya ada penjaganya Iya. bersama ya. Ini pos penjaganya. Satpam, pos satpam, security. Ya. Berarti terowongan Casablanca nyampe mana itu? Terowongan Kak. Kalau yang dibilang terowongannya kan yang dekatnya kuburan itu, belakang ya. Dekat kuburan. Heeh. Apa masih sana lagi ya ke terowongannya? Dulu kuburan semua kan Bu. Oh, dulu kuburan semua. Iya. Sampai Tokas itu juga tuh kuburan. Makanya yang terowongan itu lebih-lebih yang terowongan. Mbak, terowongan Casablanca itu sebelah sana ya? Sana. Oh sana. Itu masa itu terowongan Casablanca. Oh, kan? Terowongan Casablanca. Kemarin Enggak, cuman bikin cerita oh, Cerita. dari sini ibu lurus itu kan ada terowongan di itu bawah. ya, terowongannya. Oh, berarti di bawah itu. Yang kuburan sana masih ini itu masih ada dikit ya? Masih ada sih. Ibu agak habis dari terowongan lurus jalan Bayana. Itu kanan kiri udah kuburan Menteng Pulo. Menteng Pulo kan? Itu
kuburan apa Menteng. Iya. Sebelahnya apa Casablanca. Tadinya yang di tengah-tengah itu ya kuburan juga kan, Iya. dibikin gitu. Sekarang kesisaan yang Menteng Pulau sini kan, Sama- yang di belakang, yang seberang ini belakang Kokas masih ada nggak kuburan? Masih ada. Masih ada ya? Kuburan apa? Menteng Pulau. Jadi Menteng Pulau itu Menteng dulu Pulau tuh sebelah dua, ini Sini ada yang dua, di ini ada Casablanca. kuburan. Yang dekat belakang sekolahan SMA apa ya? Gimana kan Pak? Belakang sekolah juga pas banyak kuburan. Jadi kuburan yang Menteng Pulau ini, ibu saya dikubur di Menteng Pulau ini Bu, Oh. sama nenek saya. Yang itu dulu seberangnya dulu ada kuburan juga, tapi saya nggak tahu udah kegusur kali. Itu kakak saya masih bayi, jadi saya belum lahir. Itu dikuburnya di situ. Oh. Bisa ya? Yang kemarin saya bilang bagi-bagi beras, tuh saya bagi-bagi beras di situ. Ya cuman sedikit sih Bu. Maksud saya, udahlah saya bayar ini kalau masa saya ada uang sedikit gitu kan. Tapi dicari orang yang beresin kuburan nggak ada. Sampai temen saya tuh keluar nyari. Giliran mau dikasih tuh nggak. Ini aja duduk. Aduh, disuruh duduk sini. Iya. Berikan energi, berlian cahaya Tuhan dari terowongan sana sampai terowongan sana. Ini istananya, istana gaibnya Arya Kamuning. Cucunya Arya Kamuning itu cucu dari Aki Tirem, Kerajaan Salakanagara, sebelum Kerajaan Salakanagara. Aki Tirem, anak dari Aki Tirem dengan Pohaci sebelum Pohaci menjadi istri dari Raja Baru. Jadi Nyi Pohaci itu istri dari Aki Tirem, bukan anak. Gitu ya, ini ceritanya. Perjalanan saya itu nggak pernah sepi dengan tugas. kan ngambil visanya di belakang. Ya. Belakangnya Kuningan City ini, di gedung paling belakang. Nah, kok saya diarahkannya nginepnya di depannya ini. Nah, itu padahal hotelnya nggak begitu bagus. Iya. Cuman leluhur nunjuk di situ gitu. Ya ternyata leluhur punya cerita. Saya harus buka portal leluhur yang terkubur, yang terpenjara atau yang terkunci di dimensi manusia. Gitu. Jadi perjalanan saya itu udah diatur. Bukan aku yang ngatur juga. Mbak El masih bingung. Saya kan cuma waktu itu ngedoain kalau disuruh. Jadi waktu itu bikin waktu masih bisa di online itu Bu, kan pakai live di katedral. Saya ngeliat tuh pintu di atas katedral itu tuh, di atas altar itu kebuka kayak kesedot sinar kan, ada malaikat ada hadir. Arwah yang minta didoain itu pada di belakang. Begitu pas konsekrasi langsung mereka tuh kesedot. Jadi saya bilang Tuhan gimana maksudnya gitu kan, ya udah doain. Jadi begitu doain pas tengah-tengah misa konsekrasi itu kesedot Bu, naik ke atas itu ribuan kayaknya. Terus baru ditutup plok gitu. Begitu saya ke Vatikan itu ternyata di atas altarnya Nyambung. Paus itu gambarnya seperti yang saya lihat. Nyambung, portalnya nyambung. Oh gitu. Itu namanya portalnya Vatikan dengan portalnya Katedral Jakarta nyambung. Nah, ya itu kan saya
juga nggak ngerti itu arwah bisa kesedot ke situ, terus tiba-tiba di Vatikan saya lihat kan Vatikan di apa ya, diukir gitu kan, pakai kuningan. Lah ini kan yang seperti saya lihat, tapi siapa yang percaya saya? Oh gitu. Jadi ini ada hubungannya ya, kenapa Iya. gitu? Ya nggak ngerti juga ya, ibu saya dikubur di sini, nenek saya dikubur di sini, kakaknya nenek saya juga dikubur di sini. Iya, berarti kan mungkin ada turunan dari Kerajaan Kuningan Jawa Barat. Ada urusannya dengan si Nyipo Haji. Nyipo Haji kan Cina. Kalau itu saya nggak ngerti tuh, tapi yang jelas adik angkat saya itu keturunannya ibunya ada Sundanya, tapi nggak ngerti Sundanya itu gimana. Dari bayi, dari keluar dari rumah sakit bayi. Kalau ke sana apa kelihatan? Jalan. Jalan juga. Jalan kemana? Rada naik ya Bu ya. Tapi nggak setinggi ini. Oh mungkin rada naik, tapi bawahnya itu kayak ada jalan, jadi dia bikin kayak Terowongan. sana ke sana. Ini yang keren-keren ini lewat-lewat terus. Nanti begini-begini. Karena tahu kita lagi videoin. Kereta di bawah ya? Di atas apa di bawah? Di bawah. Di bawah. Kita lagi video-videoin. Iya kereta. Ya, jadi aku ulangi. Anak-anak dari persatuan Fallen Angel dengan manusia itu menjadi anak-anak yang dahsyat, seperti Dajjal, seperti Betara Kala. Betara Kala kan makan matahari tuh. Seperti Lucifer. Itu. Dan mereka rata-rata nggak terima sama Tuhan. Kenapa? Ya karena hidup mereka sulit. Dengan kesaktian yang mereka miliki, mereka ujiannya lebih dahsyat daripada manusia biasa. Rata-rata dibully. Rata-rata mereka hidupnya penuh dengan dihina orang, dibully. Kenapa? Ya karena mereka harus menjadi adil. Ujian mereka seperti itu. Nah, rata-rata tugas para ibu-ibu yang anaknya energi Dajjal ini kemudian menghukum, menghajar, bukannya malah memberikan masukan atau kasih sayang atau disabar-sabarin. Nah, masalahnya ibu-ibu ini sendiri juga punya kesalahan, yaitu bersetubuh dengan Fallen Angel. Itu ada perjanjian dari leluhur, bukan dari kita, bukan dari Mbak ya. Nah, masalahnya kita kalau energinya suami kita itu adalah suami energi NPD itu ada energi Fallen Angel. Karena NPD itu sendiri nggak umum gitu loh, nggak jamak, nggak biasa. Kejahatan mereka, raja tega mereka super, bener-bener super. Nah itu energi Fallen Angel, malaikat pembangkang. Itu nggak bisa diputus. Bisa. Diri sendiri atau orang lain? Kita kuatnya sinar Tuhan dan nggak bisa pakai mulut. Nggak bisa pakai mulut, kita harus pakai gerakan sinar Tuhan, cahaya Tuhan. Nggak bisa didoakan, diserahkan. Nggak bisa didoakan, diserahkan ke Tuhan. Bukan urusan kita.
kita dinasehatin, kita juga kebanting. Karena apa? Karena fallen angel pinter. Dia akan mengorek lukamu, dia akan mengorek kamu yang salah, kamu yang berdosa. Ngapain kamu nasehatin aku? Gitu, orang kamu sendiri nggak beres. Waduh, mantan sampai muntah tuh kemarin. Iya, energinya kita sendiri harus mengcover. Jangan kita sok merasa bisa ngatasin energi fallen angel, karena kalau kita mau ngatasin energi fallen angel, energi kita harus tinggi. Energi kita harus tinggi. Nah, kemudian anak-anak fallen angel itu tugasnya mereka yang nutupin malah bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Gitu. Kenapa? Lain apa tugas? Tugas menghancurkan. Kenapa? Karena mereka ditakdirkan untuk mengikuti bapaknya, yang orang tuanya yang fallen angel, sebagai dark worker. Ya ampun. Jadi ibunya kudu kuat. Mbak punya anak selevel dengan Dajjal, dan itu nggak main-main. Yang bilang Dajjal itu tukang ini tukang itu orang-orang atau malaikat fallen angel yang nggak mau anak-anak titisan Dajjal jadi anak hebat, karena dia akan menjadi penentang dari bapaknya si fallen angel itu sendiri, orang tuanya yang fallen angel itu sendiri. Mereka harus ngikut di bawah belakang bapaknya. Mereka tidak boleh tercerahkan, mereka tidak boleh diisi dengan agama. Mereka harus menjadi pemberontak sama seperti bapak ibunya, menentang Tuhan. Sehingga sebelum anak-anak Dajjal ini tercerahkan bahwa mereka ada energi Dajjal, dikasihlah sesuatu yang serem-serem soal Dajjal, sehingga energi anak-anak titisan Dajjal ini juga takut dengan energi Dajjal. Padahal ini kalau diolah, satu orang aja bisa ngerubah dunia, apalagi 10, apalagi 100, apalagi 1000. Makanya saya waktu itu proyek saya ini ngandangin 200 fallen angel, 217 ya. 207 apa 217? 200-an lah pokoknya. 200 fallen angel. Tapi Tuhan merubah konsep saya. Yang dikandangin anak-anaknya fallen angel, karena dia akan menjadi pasukan penumpas bapaknya. Saya nggak bakal kuat ngandangin fallen angel. Yang kuat ya si anak-anak ini sendiri, yang oleh bapaknya sendiri ditakut-takutin. Hati-hati, anak gua itu Dajjal dia, supaya orang membuli, supaya kamu bunuh diri aja, kamu mati aja. Begitu dia mati, rohnya ditangkap sama bapaknya, jadi dark worker. Mau dia mati atau hidup atau mati, anak-anak Dajjal ini dicari sama energi fallen angel. Tidak diberikan hidup yang enak, enggak, disiksa habis-habisan, hancur-hancuran, bahkan oleh orang tuanya sendiri dihancurkan. Ya itu yang saya rasain sih Bu, dari yang jemput gitu aja kok tega-teganya gitu, panas-panas suruh pulang sendiri sekolah jauh gitu kan, dia tidur bapaknya. Ya itu perasaan-perasaan kayak gitu, kayaknya saya mau nolongin tuh gimana gitu kan. Yang ada kan kalau dia deket sama saya, ya bisa lah gitu loh, saya handle. Tapi kan saya kan nggak ada kekuatan. Ada kekuatan, cuman tidak pernah meminta. Kan tidak tahu bahwa kita manusia, kita nggak bisa nolongin Dajjal, kita nggak bisa nolongin fallen angel. Ini kan peperangannya fallen angel sama anaknya. Kita sebagai tantenya atau ibunya, Batara Kala atau Dajjal, mintanya siapa? Tuhan, malaikat Tuhan, tolong Tuhan, anak saya. Kekuatan saya tidak bisa apa-apa.
Saya akan seluruh hidup saya untukmu. Barternya itu nggak bisa cuma minta tolong doang, tapi hidup kita nggak bersih. Kita kalau ada Tuhan, ada maunya sama Tuhan, benar-benar kita menghancurkan ego kita. Apapun saya lakukan buat anak. Hidup saya punyamu Tuhan. Jadi kita tidak berhak lagi atas hidup kita. Disuruh ke kiri ayo, ke kanan ayo, nggak boleh protes. Duit ada, itu Tuhan. Karena kita mengerjakan tugas-tugas Tuhan. Itulah the chosen one, itulah Mbak, itulah saya, itulah pasukan cahaya. Kita tidak punya hidup. Hidup kita untuk Tuhan. Hidup mati kita untuk Tuhan. Tapi kita barter bisa. Supaya anak saya, supaya ini saya, supaya hidup saya, supaya ada barternya. Hidup saya berkelimpahan, hidup saya kan berkelimpahan. Orang-orang yang cinta kita, sayang kita, menjaga kita, itu barternya itu. Hidup kita bukan hidup saya lagi, tapi engkau yang ada di dalamku. Itu nyata, itu lagu untuk, itu kan lagu. Itu lagu untuk orang-orang kayak kita, the chosen one, yang terpilih. Pilih orang kita dipilih. Anakmu, mana dia hidupnya sulit? Orang tuanya gila, tinggalkan saya, yang satu gebukin saya, yang satu ninggalin saya. Itu yang ada di otak dia. Rubah Mbak, hidupmu rubah. Hidup saya untuk Tuhan. Tapi anak saya ada aliran, gak mau dia mati dalam dark worker. Dia harus hidup untuk Tuhan. Sadari kekuatan anakmu. Bapaknya energi. Dan fallen angel ini harus sujud di depan Tuhan. Apapun saya lakukan supaya suami saya sujud di depan Tuhan. Fallen angel. Anak saya menjadi anak light worker, bukan dark worker. Rubah kontrak hidupmu, ada barternya. Nanti hidupmu dipulihkan. Ya, berarti perasaan saya selama ini benar kalau bapaknya itu nggak sayang berarti. Memang dia Sudah dipikir secara logika kan dia politik. Bapaknya tuh politik. Tapi sebenarnya bapaknya juga bilang setiap itu kan ke gereja ya Bu ya gitu loh. Sudah saya nggak nyari itu kan dokter pula gitu. Saya tuh kan Saya. perempuan gimana sih? Ya. Oh. Ya itulah fallen angel. Sekarang gini, tuh bukan manusia Mbak. Dia lebih dari iblis. Kekuatan dia setara Tuhan. Dan dia malaikat. Dia bisa menganggur. Fallen angel itu menipukan banyak trik-triknya ya. Mirek manusia itu gila dengan keajaiban. Tapi mana keajaiban yang dari Tuhan? Mana yang keajaiban malaikat yang jatuh? Auranya. Makanya saya selalu bilang tinggikan gembira kepada Tuhan. Karena engkau kalau sudah tinggi vibrasi, ada yang bunyi ya, ini bukan saya gitu. Ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Ada alarm yang bisa kita deteksi. Enggak bener ini. Nah, stop. Siapa kamu? Gitu. Oh, kalau saya maksudnya di kecemasan Bu. Kecemasan. Terus ini gitu. Ini sudah mau ulang tahun anak nih, lu nggak kasih kado. Ini. Ini nanti dia telepon lagi nih. Ayo lu, gitu. Ya, Langsung di kecemasan. ya itu lebih ke mental, pukulan mental. Bukan warning dari Tuhan. Itu pukulan mental dari iblis yang memang tidak mau Mbak pikirannya lempeng. Iya kan? Mbak disuruh mikir sesuatu yang orang aku bayar kos aja nggak bisa Tuhan. Dari mana aku beli kue ulang tahun atau apalagi hadiah buat anakku. Itu ditembakkan, kamu nggak mampu, lu nggak bakal mampu, lu siapa? Itu tembakan iblis ke pikiran.
melalui bisikan-bisikan hati. Ah, kamu tidak mampu, kamu tuh siapa? Bersekutulah denganku. Bersekutulah dengan suamimu yang fallen angel itu. Maka kamu akan mampu karena kamu tidak mampu. Oh, berarti yang orang-orang bilang ini kan suami istri harusnya jadi satu dong, ini kan ada hukumnya gitu kan, nggak boleh kita harus ngalah. Itu digebukin memang ngalah. Dan mereka ini kan tidak melihat bahwa di belakang ini ada siapanya gitu kan. Iya, lah kan kita nggak tahu di belakangnya orang-orang yang menasehati kita itu mungkin satu komplotan dengan fallen angel. Iya juga ya Bu. Kita harus curiga. Kalau menurut mereka KDRT itu tidak apa-apa, ya mereka jauhkan dirimu dari